Ini penting saya utarakan karena sekali dikatakan haid itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia nggak boleh sholat. Dua, nggak boleh puasa. Tiga, nak terusnya ora oleh keloni. Ini kan jadi dikatakan haid ini kan efek hukumnya ini banyak. Sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya haid, berarti cawe itu istihadah selawase ra sholat, selawase ngetokno. Itu kan ajaran sesat. Mana ada orang nggak sholat selawase mau perkara mengeluarkan haid, kiai ini geblek darah nih haid. Mulanya akeh wong ra daftar dadi wong alim ya karena ruwet. Daftar kiai itu masih gampang, bebo khusuk tahlilan iso kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Wong ngetes itu sampai takok sing bulet, kadang ngetes. Nak takok bodoh kok akali kenal, nak takoke setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lan cukupan gedeng ulama, saat ulama itu wong do bingung, cukup bingung-bingung no. Ya kalau tak kok ikut ulama kok kiai mulia diajane mulia ulama. Tapi aku tetap nyucuk kiai. Mergo manfaat kiai betah tahlilan betah. Wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai ulama ra betah, orang ulama ra parah ulama. Kena ben sholat di Basali, cek bayi balukman Basali, cok sepuluh nak sholat itu, gue mobil Serena, gue liat masjid sing pun badhe komat, gue liat masjid pun badhe komat, itu tengguri gelar saja, tapi gimana tuh mikirin mobil, terus imamnya salam itu semoga mobil malah betul. Dulu saya itu janggal, Mbah Mun dia nggak tenang tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah yang terus itu. Nah, sampai nama apa menjelang nama sholat ya terus wudu modern terus sholat. Dulu saya itu jaga kenapa sih ulama-ulama begitu meskipun saya melakukan itu ya tapi kan kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang ternyata itu memang sunnah bagi ulama yang karismatik itu sunnah. Kalau nu konco tenan, kalau konco akrab. Nilai lekman kayak kenal, konco kalau akrab, mun dadi kiai. Tenggundan itu 4 kilo dari dalamnya Mbah Mun Gundan. Pas khutbah, Mbah Mun rawa-awal, neng sofa awal, runtusan berloro. Coba bayang, kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah mut bayi, gak runtusan. Iku berjumatan, kok tahu punya Gus bangun jumatan ini, aku kelaran. Esok bayang nonggot bayi bangun Mbak Arwani. Semenjak itu kiai ngerti, ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. Gue pikir aja dia rebukan sih enak jumatan gue guri. Iku mergo ngenak nono khotib, dan khotib PP melopok macam-macam itu kok aman, bebas ya bebas. Aku terus rawoyo. Besok bayang nom. Mungkin nak Mustafa ngebe aku jawani apa donome malah tua ini umurnya. Tapi ini bangun sepopo karismatik terus gue ngisor terus khotib kan enek barang. Khotib ora sekedar ngomong mudah bareng. Oh runtusan kan gak setruk ke sampe. Terus aku, oh nak ngono sirri ini, makanya kejut. Lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, jumatan, gak guri, anut. Basal, yo rai, sama maksudnya ini cerita, paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan murid teko. Lha iku ora teko ora lanya kok meneh teko. Malah runtuh. Malah batini di akhiri wal asri malah. Ora falahum ajrun wa mamnun tapi wa tawassul lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik. Di era Mbah Mun ya begitu. Apalagi zaman Kanjeng Nabi itu ada potensi. Kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik. Ada pemisah. Karena Nabi ini spesial. Sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatan sholat yang sofa awal ya sudah seperti itu.
Tapi wong alim-alim kok sok guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula ora Mbak Abe Gus Koyu mak alim-alime wong Lasem Kiai Mansur. Nah, Jumatan niku guri awal pager. Enggak salam yo terus. Kundur. Aku dhisik janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal kan padha ngalimi akhirnya ngerti. Engko kula nate disowani khotib. Khotib dengan kula nate ana siswan kula. Gus. Ngapunten Gus, kula niku khotbah kan. Sebenarnya Gus kula khotbah jenengan jare sapa khotbah? Aku ora tak rungokno aku. Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun. Yakin. Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes ke sing pede yakin ra tak rungokno. Sementing aja suwi iku sing Gus mudeng. Masih ora paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngendikan saya ditakdir dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah. Anak kecil, coroknya saiki kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi udah saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah. Coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus gue apa yang ngiasno Nabi cacilik, niru Nabi Aisyah. Cacilik setruk iwiyo. Bocah kok ngono. Paham ya maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngapain cacilik niru Nabi zaman nikahi Aisyah. Oke, mungkin secara halal gak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu yuk, apa cara kira? Sapu tangan itu mati itu buka. Wah, saat dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki. Ini perempuan istri kamu kata Allah. Terus kata anak Nabi, kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi. Hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi. Dan kita terima kasih sekali sama Ummul Mukminin Sayyidah siapa? Misalnya begini, jumlah air yang kita pakai mandi berapa? Jumlah mustakmal itu kayak apa? Makanya sehingga ahli hadis itu debat dengan fikih. Rata-rata kita ngikuti ahli hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya Misbah. Misalnya mustakmal di fikih, Ki Misbah wudu misalnya, dengerin ya, Ki Misbah wudu. Cipratan dari wajahnya Ki Misbah kena tangan yang sudah tak nyawuk banyu. Kok cipratannya banyak? Ini kudiro mukholifan karena mustakmal. Sehingga ini harus dibuang karena apa? Kena mustakmal. Yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa? Tagoyur. Tapi kata Aisyah, zaman ada orang yang seperti itu berpendapat, kata Aisyah, kata siapa itu tidak apa-apa. Kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah itu garwane Nabi tapi ya seroda sepuh. Ya sahabat ya ono takok ngene Mas aku. Ya Ummul Mukminin. Kula niku di bojo ae. Niku nak ngambung bojo iku batal poso ta. Jadi iki rungokno. Jare ora yo lucu. Aja takok aku, mari Nabi aku pas foto ora tau kambung, takok Aisyah. Mergo sing potensi diambung pas foto Aisyah mergo ayu. Ya ini cerita. Mbok Maimunah apa sapa pokoknya yang jenis gak diambung. Walhasil jika cerita ya akhirnya takok mbek Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin inna wa la stakhiyunal haq. Allah itu kan tidak malu menghentikan barang apa? Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya Nabi kobalani Rasulullah bahwa soem biasa Nabi pas soem ngambung aku, tapi Nabi ya tetap
Itu artinya kan, coba kalau nggak ada Aisyah, nggak beda kok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulang lagi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah tuh detail kalau ngendikan. Kuntu ufarriku mani yamin saudi Rasulillah wa shollafi. Nabi itu kalau habis junub terus ada mani yang tercecer di sarungnya, itu gak perlu dibasuh, cukup ufar itu tak keroh. Terus Nabi sholat dengan baju itu, sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i al-mani napa tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Aisyah. Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan, dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum. Itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to Mas Abu, bojo wis ra bakat pinter. Dan misalnya bojone sing kene kabeh, iku kan wis ra bakat pinter. Nggih wae sing lanang iku empuk ora tau di duwe pokoknya riwayat itu seputar duwe. Jadi mbah bojoku iku boleh rapi. Aku nganti saiki ora tau jenenge duwe akeh. Ora terus. Gak tau riwayat tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok elek ngono. Mulane aku gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Menang bojone mau urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? Aja rasani ngarep ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng wis pindah Gus, 2 tahun seneng tok warisan badan iku melarat malih. Aku bolak-balik suwane wong wedok. Cerita bojone mesti gak jauh-jauh dari bab duwe. Cuma kadang dibahas anak halus muni rezeki, tapi maksudnya yo muni rezeki wis bahasa kamuflase nih. Artinya nah Aisyah boten nggih, Pak. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batal atau ora? Sehingga tabiin kayak Masruq kayak siapa itu. Oh, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge Masruq. Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Dari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutatawe amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau enggak ya enggak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sahabat tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iyo. Nabi ku tahu, esuk-esuk takok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kowe duwe sarapan sak cara Jawa. Mboten. Yo Nabi enteng saja idzan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat itu poso fardu. Tapi kalau poso sunat kamu tidak wajib nginepno niat asal lurung sarapan loh. Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh asal bar subuh sarapan atau ngopi apa ngopi ora oleh. Itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba? Aisyah. Terus kalau yang membatalkan ya umal mukminin dalilnya apa? Waliane yo tahu Nabi wis niat poso. Bareng ono seorang Ansor menghadiahkan saya bubur sari. Terus menikot dini ini. Maksudnya wes di tak pangan, intinya terus membatalkan. Jadi aku roh Nabi poso sido yo tahu bolak balik, ras itu yo tahu bolak balik. Terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu. Dari siapa coba? Dari Aisyah. Iku bojo tenan kan, udonya akhirnya senenge Nabi nang wedok kaya ngono iku. Terus kowe maca hadis iki, Nabi yo seneng. Bocah kok gobloke ngono iku masalah iku beda. Paham ya? Kulo itu termasuk dua pikir untuk bejo. Kulo itu sering gini, di sewani tiang mau takok ngene, ya rotok kurang ajar nih takok, rotok konco kulo, jadi wani kurang ajar kulo. Gus, kok sakit gitu, bojone jenengan ngaji be jenengan, dia be jenengan berhormat. Lah bojo kurang bojo mau yo meneh. Dene wis pengalaman, kiai diwae iku mesti dadi goblok mergo bojone.
Kalau Abe Pak Hasim Muzadi di antara pidato yang kalau kenang mesti tahu dosa terbanyak itu perempuan. Berapa kiai alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? Gara-gara bodoh nih. Kodene de konco kiai sama Fatul Wahab, Fatul Muin gara-gara dikeranyam bojone cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Bager mulang takut. Nah, kowe nak mulang terus warat. Terus suwen dikonokno iku terus akhirnya gak mulang. Lho kiai alim sing goblokno bojone wae. Akeh boten. Hafiz sing ralanya mergo bojone ya akeh. Kulo di kanca hafiz sing ralanya tak takok lho kulo ager terus. Apa nak terus anak warat. Wah, kulo syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara Pak Hasim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojo. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok jadi bergoblok. Tapi sampai Pulau punya cerita lebih ekstrim dibanding itu, tapi kiai ini lulus, ya ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kifat, jadi tahu santri ini mau 20, 30 akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri, cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong jenggoten yang mengikut Mustafa, jenggoten khusyuk maksudnya. Khusyuk ya Mustafa. Itu anak sing cilik, umur 3 bulan, jebrek nang ngarepe meja. Ngaji terus. Orang umumnya nak ngamuk kan ngenteni ning omah gitu. Iku boten diparani ning. Ning musola yang diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ngenteni. Iku ora diparani, anak jebrek nang. Iya. Mulai bojomu sing saiki wis apik. Wis maju lah. Oh, bojo ngeri tenan.